Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar pemirsa di rumah? Semoga semua sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Fahreza Prismayanto, namun Anda dapat memanggil saya JJ. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang teknologi dari mesin Leveluk SD501. Mungkin di luar sana banyak yang bertanya-tanya, mengapa mesin ini mahal, kemudian mengapa masuk dari kategori medis, dan juga mengapa mesin sekecil ini dapat membantu kesembuhan dari banyak orang. Mari kita lihat dari gambar berikut ini. Ini adalah sebagian dari sertifikasi yang dimiliki oleh PT Enagic. Banyak sekali sertifikat-sertifikat ini, tapi saya akan mencoba menjelaskan. Yang pertama adalah dari ISO. Enagic memiliki 3 sertifikasi ISO. Sedangkan ISO adalah sebuah lembaga standar internasional yang menaungi 164 negara termasuk Indonesia salah satunya. Sertifikasi ISO yang pertama adalah 9001. ISO 9001 adalah mengenai standar manajemen mutu. Artinya, setiap mesin yang diproduksi tidak akan gagal produksi. Sertifikasi yang kedua adalah ISO 14001. ISO 14001 adalah ISO mengenai ramah lingkungan. ISO ini diberikan kepada perusahaan yang bisa mengolah limbah produksinya menjadi ramah lingkungan. Sertifikasi yang ketiga adalah ISO 13485. ISO ini adalah ISO mengenai standar desain untuk alat kesehatan dan medis. Sangat jarang sekali sebuah water ionizer mendapatkan sertifikasi ini, dan mesin ini adalah satu-satunya yang diakui oleh Kementerian Kesehatan di Jepang. Dan pada gambar ini adalah sertifikasi alat medis yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan di Jepang. Pernahkah Anda mendengar sebuah fenomena langka mengenai danau yang tersambar petir? Tahukah Anda, bila hal ini terjadi, maka danau tersebut airnya sangat bermanfaat dan memiliki waktu 1 minggu untuk berkhasiat. Mesin ini mengadaptasi fenomena alam tadi melalui sebuah teknologi canggih sehingga terciptalah mesin ini. Ada beberapa penelitian mengatakan bahwa bila air minum mengandung alkalin terlalu tinggi dan diminum atau dikonsumsi secara terus-menerus bisa membahayakan bagi kesehatan. Tapi, Anda harus bisa membedakan mana yang alkalin dan mana yang alkalize. Mari kita lihat perbandingan berikut ini. Dapat kita lihat perbedaan nyata. Air alkalin adalah dengan cara menambahkan mineral seperti magnesium, kemudian kalsium. Contohnya seperti ini. Apabila Anda memiliki air dengan pH 5, kemudian Anda tambahkan mineral seperti kalsium dan magnesium, maka air tersebut akan menjadi basa. Tetapi kita tidak tahu apakah mineral itu akan aman bila terminum. Sedangkan teknologi mesin ini adalah alkalize. Alkalize adalah alkaline by electrolyze. Artinya, pH yang meningkat disebabkan oleh pemecahan molekul atau disebut dengan dissociation of water. Bagaimana mesin ini bekerja? Mari kita lihat slide berikut ini. Mesin ini memiliki 7 plat titanium berbalut platinum. Masing-masing memiliki kutub positif dan kutub negatif. Fungsi dari 2 kutub ini adalah memilah-milah mana mineral yang baik untuk diminum dan mana mineral yang tidak baik untuk diminum. Ketika pemilahan mineral terjadi, maka juga terjadi pemecahan molekul yang disebut dengan dissociation of water. Berikut adalah gambarnya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ketika air H2O diberi energi listrik, maka dia akan terpisah menjadi 2, yaitu OH negatif dan H positif. Lalu, ketika mereka sudah terpisah, bagaimana hal ini bisa meningkatkan pH dari air? Mari kita lihat gambar berikutnya. Ketika sudah terpisah, tugas dari mesin ini adalah mengatur komposisi seberapa banyak OH negatif dan H positif. Dapat dilihat bahwa OH negatif apabila berkumpul secara dominan, maka akan menjadi sangat basa sekali. Apabila H positif berkumpul secara dominan, akan menjadi sangat asam sekali. Sekali lagi, tugas mesin ini adalah mengatur komposisi dari OH negatif dan H positif sehingga air yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan si pemakai. Menakjubkan bukan? Selanjutnya kita akan membahas mengenai antioksidan. Menurut Dr. Ko, beliau adalah dokter spesialis air dan juga spesialis awet muda dari Singapura. Menurut beliau, antioksidan tidak sekedar awet muda, tetapi antioksidan juga sebagai pemberi elektron. Sedangkan radikal bebas adalah pengambil elektron. Tubuh manusia membutuhkan elektron untuk mengatur metabolisme tubuh yang setiap hari terjadi. Elektron berfungsi sebagai energi untuk melakukan setiap aktivitas metabolisme di dalam tubuh. Antioksidan yang terdapat pada Kangen water didapatkan karena terjadinya pemecahan molekul air. Pada tubuh yang sehat,
Elektron yang terdapat di dalam tubuh adalah negatif 200 hingga negatif 100. Lalu, antioksidan yang ada di dalam kanggeng water itu terbuat dari apa? Antioksidan yang terdapat di kanggeng water terbuat dari gas hidrogen atau hidrogen aktif. Hidrogen aktif adalah potensi tertinggi dari antioksidan, ditandai dengan banyaknya buih-buih yang terdapat pada gelas-gelas Anda ketika selesai memproduksi kanggeng water. Kemudian, bagaimana mikrokluster bisa terbentuk? Mari kita lihat gambar berikut ini. Air akan melewati filter untuk membuang partikel-partikel yang tidak terpakai. Setelah itu, air akan melewati 7 plat titanium berbalut platinum untuk dialiri listrik. Dalam proses ini, air akan terpecah molekulnya menjadi lebih kecil dan merubah bentuk menjadi heksagonal dan berubahnya menjadi 4-6 molekul. Karena proses ini pula, molekul tersebut akan berubah menjadi heksagonal, serta semakin tinggi pH-nya, semakin kecil bentuk heksagonalnya. Pada mesin SD501 ini terdapat tabung electrolysis enhancer atau biasa disebut dengan air garam. Fungsi air garam ini adalah untuk menambahkan mineral pada saat proses elektrolisis terjadi sehingga terciptalah air yang sangat asam atau strong acidic water atau juga air yang sangat basa yaitu strong kanggeng water. Bagaimana cara kerjanya? Mari kita lihat gambar berikut ini. Air garam disemprot kepada bilik elektrolisis secara otomatis sehingga terjadi penambahan mineral secara signifikan. Mungkin sebagian dari Anda ingin mengetahui bagaimana isi dari Leveluk SD501. Mari kita lihat gambar berikut ini. Di belakang inner filter terdapat tumpukan-tumpukan plat titanium berbalut platinum. Apakah Anda ingin mengetahui bagaimana kualitas dari plat-plat yang terdapat pada mesin ini? Mari kita lihat gambar berikut ini. Plat yang digunakan pada mesin ini adalah titanium berbalut platinum. Mengapa kita menggunakan platinum? Platinum adalah sejenis logam mulia yang lebih baik daripada emas. Maksudnya adalah lebih baik dalam penghantaran listrik. Lalu, mengapa kita juga menggunakan titanium? Titanium adalah sejenis logam yang juga baik untuk menghantarkan listrik dan dia tidak berkarat. Dan jangan khawatir, karena semua logam yang digunakan di sini semuanya medical grade sehingga sangat aman bagi kesehatan. Kembali, untuk melihat perbedaannya, mari kita lihat gambar berikut ini. Pada gambar sebelah kiri Anda terlihat plat yang digunakan pada mesin ini dan dibandingkan dengan milik perusahaan lain. Terlihat bukan betapa bedanya plat-plat tersebut. Sedangkan pada gambar sebelah kanan adalah bentuk dari plat titanium berbalut platinum yang belum dirakit ke dalam mesin ini. Ini adalah tabel perbandingan mengenai SD501 dengan produk lain. Dapat kita lihat, power supply yang digunakan perusahaan lain adalah SMPS. SMPS adalah power supply yang biasa digunakan pada mesin-mesin atau alat elektronik biasa. Sedangkan yang digunakan SD501 bernama transformer, yaitu power supply yang memang digunakan untuk medical device. Lalu, bagaimana cara mengukur potensi dari kekuatan mesin ini? Dr. Michael Donaldson telah menemukan metodenya. Berikut adalah metode perhitungan dari Dr. Michael Donaldson. Dapat dilihat dari perbandingan tabel tersebut bahwa mesin kita memiliki kekuatan 100%. Bahkan, junior hanya memiliki kemampuan 9,4%, sedangkan mesin lain hanya 2,4%. Ada metode pembersihan yang harus dilakukan dalam merawat mesin ini. Yang pertama adalah e-cleaning dan yang kedua adalah deep cleaning. E-cleaning dilakukan 2 minggu sekali, sedangkan deep cleaning dilakukan minimal 6 bulan sekali. Fungsi dari pembersihan ini adalah untuk menghilangkan kerak-kerak yang ada pada bilik elektrolisis sehingga proses elektrolisis bisa berjalan dengan baik. Kondisi mesin yang prima dapat menghasilkan antioksidan yang sangat baik, ditandai dengan adanya buih-buih atau gelembung yang terdapat pada gelas saat mesin kangen water ini memproduksi air yang Anda butuhkan. Apabila Anda tidak melakukan pembersihan ini secara rutin, maka akan terjadi atau timbul bintik-bintik putih atau bisa juga lembaran-lembaran seperti warna tisu, dan ini adalah mineral yang berlebih karena proses elektrolisasi tidak terjadi dengan sempurna. Lalu, bagaimana langkah-langkah untuk melakukan proses e-cleaning? Mari kita saksikan video berikut ini.
Kemudian, setelah melakukan proses e-cleaning, Anda harus melakukan proses deep cleaning. Prosesnya seperti apa? Mari kita saksikan video berikut ini.
Bagaimana? Mudah sekali bukan caranya? Lalu, apa yang terjadi atau apa dampak fatal apabila Anda tidak pernah melakukan proses pembersihan baik e-cleaning atau deep cleaning? Mari kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah gambar plat yang rusak. Pada saat kondisi ini terjadi, perusahaan tidak akan menanggung atau tercakup garansi karena memang Anda tidak melakukan proses pembersihan yang telah disarankan. Ketika Anda pertama kali membeli mesin, Anda akan mendapatkan operational chart atau cara penggunaan dari mesin seperti ini. Namun yang Anda harus perhatikan adalah selang buangan atas dan selang buangan bawah. Yang digunakan untuk konsumsi pastikan selalu dari selang atas. Mengapa hanya boleh dipergunakan dari yang selang atas saja? Karena selang yang sebelah atas telah memiliki antibakteri. Mungkin sebagian Anda bertanya-tanya, air baku seperti apa yang dapat masuk ke dalam mesin Kangen Water ini? Yang pertama adalah pump, yang kedua adalah air isi ulang pegunungan, yang ketiga adalah air mineral pilihan Anda, kemudian yang keempat adalah air artesis atau air tanah yang lebih dari 60 meter. Kenapa? Karena 4 air yang telah saya sebutkan tadi telah memenuhi standar baku mutu untuk diproses melalui mesin Kangen Water. Sehingga air kangen yang dihasilkan dapat menjadi lebih maksimal. Sekian informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Platinum One Team, we share, we care.